Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubn wa na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ansurna wa ansur muslimina mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurna wa ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma aghlib baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita, masih memberikan kepada kita kemudahan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, masih memudahkan kita untuk melakukan kegiatan ibadah di bulan ini, bulan masuk bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, juga Muharram dan Rajab adalah bulan-bulan yang kata Allah arba'atul hurum, bulan yang 4 bulan yang diharamkan untuk berperang, untuk berbuat kedzaliman. Fala tadzalamu fihinna anfusakum. Jangan kalian, kata Allah, saling menzalimi di bulan-bulan itu. Bukan berarti di selain bulan itu boleh, tapi maknanya kalau berbuat dosa kedzaliman di bulan itu, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di bulan-bulan yang haram itu adalah pahalanya dilipat gandakan. Begitu para ulama menyimpulkannya. Kalau besar dosanya di bulan itu bila bermaksiat, maka sekaligus ketaatan juga makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Dzulhijjah yang khusus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan ma minal amali sholih ahabbu ilallah minal ayyamil ashri.
tidak ada amal-amal baik yang lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari 10 min Dzulhijjah, yaitu dari bulan Dzulhijjah. Waqala ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah, tidak juga wala jihadu fisabilillah. Jadi amal di 10 hari di bulan Dzulhijjah itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak juga dari jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, ada orang yang malamnya sholat malam terus, siangnya sahur terus, baru itu lebih baik daripada 10 hari itu. Nah, tapi siapa yang bisa melakukan itu? Menunjukkan bahwa amal di 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Apapun, bahkan para fuqaha menyebutkan kalau ada 10 hari seperti yang Allah katakan wal fajri walayalin asyr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ditafsirkan malam yang 10 itu ada yang awalnya adalah 10 hari di bulan terakhir di Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Tetapi juga banyak yang menafsirkan bahwa walayalin asyr itu adalah malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah. Karena apa? Di situ ada 2 amal yang besar. Yang pertama adalah tanggal 9 Dzulhijjah dengan saumnya, dan 10 Dzulhijjah dengan amal mengucurkan darah kurban. Khusus di tanggal 9, jadi kalau saum dari tanggal 1 sampai 9 itu, kalau bisa ya 9 hari itu. Kalau tidak bisa ya 8 hari atau 5 hari atau 4 hari seperti saum Daud. Kalau tidak bisa sama sekali tanggal 9, jangan sampai ketinggalan, karena fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu tanggal 9-nya, jangan sampai ketinggalan. Nah, tanggal 10-nya atau dengan disebut Idul Adha itu adalah tiada amal yang paling Allah sukai di hari itu, di tanggal 10 Dzulhijjah, daripada mengucurkan darah kurban. Maka mudah-mudahan kita ini sudah masuk ke hari berapa Pak di sini Pak? Ini ikut Saudi atau ikut Muhammadiyah dulu? Bisa. Berarti ini hari kedua nih. Sabtu Ahad ya, karena Saudi Arabia Jumat ya, pasti berbeda. Masya Allah. Baik, nanti kita sampaikan. Kalau bisa begitu, ya bisa. Yang tidak ada, yang tidak bisa apa? Masya Allah. Bahkan bukannya 2 hari. Bukankah dari kaum muslimin, ya, yang aku kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di Yogyakarta itu, sebagian dari Yogyakarta itu, bahwa kemarin Ramadan aja bisa 2 hari, 3 hari sebelum kita Idul Fitri, mereka sudah sholat Idul Fitri. Kenapa? Telepon sama Allah. Sekarang kok nggak telepon ya? Insya Allah, insya Allah. Itu nyata seperti itu. Baik, belum dilanjutkan, ada permohonan, ada cucu namanya Baban bin Taufikur Rahman bin Turut Mukini ya, yang sedang sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah, usia 11 tahun. Mohon doanya dari seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesembuhan lewat doa yang kita panjatkan. Mari kita doakan dulu bagi Ananda ini, dia juga saudara kaum muslimin yang lainnya yang sedang sakit, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil hamdani wa fi ni'amihi wa yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimati sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana atidul ba'sa isfi na'baban bintan fi rahman shifaan la yaghadiru saqama. Allahumma isfi baban bintan fi rahman shifaan la yaghadiru saqama. Allahumma isfi masbaban bin Taufiq Rahman sifaan la yusqaw. Allahumma rabbana ta'til ba'sa isfiyata syafi la shifa'an ila shifa'u ashifa'un la yudhiru saqaw. Allahumma rabbana ta'til ba'sa isfiyata syafi la shifa'an ila shifa'u ashifa'un la yudhiru saqaw. As'alullahal azim rabbil arsyil azim ayasfiyah. As'alullahal azim rabbil arsyil azim ayasfiyah. As'alullahal azim rabbil arsyil azim ayasfiyah. La ba'sa insyaallah tahur, la ba'sa insyaallah tahur, la ba'sa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita dunia itu hanya dihuni oleh dua karakter manusia. Waladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, sebagian kalian kafir, sebagian kalian mukmin. Disebut kalimat kafir lebih awal, hikmahnya, tandanya adalah memang mayoritas manusia kafir. Berarti menunjukkan walau alam berhasilnya program setan, program iblis di hadapan Allah. Ya Rabb, la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan gelincirkan semua anak cucu Adam itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas saja. Menunjukkan berhasilnya mayoritas manusia dikelabui oleh iblis. Yang kedua disebut mukmin itu yang berikutnya, yaitu minoritas sedikit sekali memang yang beriman pada Allah. Itu pun yang ikhlas. Dari katakanlah kaum muslimin jumlahnya maksimal 2 miliar yang muslim itu campuran. Ya, ada muslim yang Syiah, ada yang
apalagi Pak ya. Sunni ya, si Sunni ada yang susi. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang muslim beneran tapi nggak sholat. Ya ada di Indonesia ada begitu. Kok bisa begitu? Bisa, kenapa tidak? Insya Allah. Plus lagi yang ikhlasnya ya walau alam makin kecil. Yang sholat subuh saja berjamaah di masjid, ya kalau semua penduduk di sini sholat subuh semua di masjid, ini masjid tidak cukup, saya yakin. Tidak cukup, Pak. Ingin tahu bagaimana? Gampang. Kasih pengumuman kepada jamaah, siapa yang sholat di Masjid Baitur Rahman dapat uang 100.000 saja, Pak. Saya jangan tiap hari, tiap subuh aja, tiap hari Ahad gitu. Dapat uang 100.000, Pak. Kira-kira dengan yang punya cucu bawa nggak, Pak? Oh, tak bawa, saya semua di rumah ada 12, Pak. Tak nyewa mobil apa-apa. Paling mobil ya piro lah. 200.000 ke sini, dari tempat saya ke sini, kan lumayan 12 saja 200 tuh. Penuh, Pak. Saya yakin itu. Menunjukkan bahwa Allah, mayoritas manusia kata Allah bal tu'thirunal hayatad dunia, lebih banyak memilih dunianya yang kelihatan, padahal walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik, lebih kekal pahalanya itu. Apa iya? Orang percaya nyata begitu. Jadi yang muslim saja masih yang ikhlasnya tambah sedikit lah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang Allahumma amin ya Allah. Allah menciptakan, sudah kenyataan begitu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Bagaimana karakternya? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang tidak asing buat kita, di surat ayat setelah ayat kursi ayat 256 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya, pelindungnya, pemimpinnya, penunjuknya. Waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan selalu mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Allah yang akan menunjukkannya. Waladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir itu auliya'uhumut tagut, disebut kalau orang-orang yang beriman waliyu, Allah walinya satu, tapi kalau orang-orang kafir auliya'uhumut tagut, para pemimpin mereka, para penunjuk mereka adalah tagut. Sifatnya tagut ini bagaimana? Yukhrijunahum, akan selalu membimbing mereka, mengeluarkan mereka minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Divonis oleh Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya itu. Dua kelompok besar itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Berarti kalau yang satu yukhrijuhum minan dzulumat ilan nur, yang satu yukhrijunahum minan dzulumat, akan berperang program, berperang fisik, berperang apapun ide gagasan, berperang itu, Kak. Jadi kalau kita pengajian di tiap subuh katakanlah sholat, di kelompok yang lain gembosi supaya nggak sholat subuh. Kalaupun tidak berhasil dengan cara halus, buat acara tandingan di sholat subuh juga. Kalau ada tablik akbar
untuk menyemangati kaum muslimin. Mereka pun juga ada tabligh akbar. Dalam bentuk apa? Konser-konser. Yang konser dan yang tabligh akbar banyak mana Pak pendatangnya? Yang konser. Tabligh akbar yo pisah putra putri di konser. Sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa? Ya begitu, yang dituju oleh iblis itu, oleh togut itu hawa nafsunya. Dibesarkan hawa nafsunya, diikuti hawa nafsunya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala justru mengajak orang-orang yang beriman itu untuk menundukkan hawa nafsunya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10 amal yang terbaik, bahkan lebih baik dari Ramadan Pak. Iya, sebagian ulama menyatakan lebih baik dari bulan Ramadan. Bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu lebih baik dari Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadan wajar karena ada kewajiban saum, sama-sama melaksanakannya. Lah ini kan kesadaran penuh. Ngapunten, hari ini yang saum berapa Pak? Walau alam ada ya Pak ya, kalau saya ngacu ada lah saya. Tapi banyak yang saum yang tidak. Lihat nanti di situ. Ya tidak apa-apa, Ong sunnah, tidak wajib, tidak apa. Lah Ramadan nggak ada ya, pasti semuanya saum lah. Ini hanya kesadaran. Kenapa lebih berat Pak? Lebih berat pelaksanaannya. Padahal hadisnya kata Rasulullah itu lebih Allah cintai. Kalau Ramadan dipaksa, lah ini kesadaran, maka Allah cintai. Datangnya beda, orang yang datang dengan kesadaran sendiri dengan orang yang datang diseret. Mau diseret, dia datang akhirnya. Tapi kalau yang sadar, berarti memang tulus dari hatinya. Itu letak lebih baiknya pelaksanaan ibadah di bulan Dzulhijjah itu dibanding Ramadan. Kenapa? Sekali lagi, karena ujiannya lebih berat. Memang Ramadan kewajiban itu. Kalau Dzulhijjah, maka kalau paling tidak tanggal 9 tok, yang sehari pun masih tawar. Padahal juga utamanya mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah, Masya Allah. Kembali bahwa dua kelompok ini tidak akan mungkin tidak berseberangan. Maka dunia itu hanya itu Pak. Orang-orang yang beriman akan ngajak orang-orang yang beriman supaya mentaati Allah dan Rasulnya, lah orang-orang yang sebaliknya untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat di surat Al-Baqarah, hanya mengingatkan kembali Al-Baqarah ayat 217. Di tengah ayat sampai ujungnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Orang-orang kafir itu akan terus-menerus memerangi kalian sehingga kalian yaruddu, mereka akan terus mengeluarkan kalian andinikum, dari agama kalian, dari ketaatan kalian kepada Islam. Jadi mereka orang-orang kafir itu akan selalu berusaha semaksimal mungkin membuat kalian murtad dari agama kalian. Ini stata'u, dengan segala macam kemampuan mereka. Wa mayyartadid, ini ancaman dari Allah, barang siapa yang murtad dari kalian, tergoda dengan mereka, andinihi, dari agamanya, fayamut, dan dia mati dalam kemurtadan, wahwa kafir, dan dia menjadi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka amal-amal yang pernah mereka berbuat baik sebelumnya,
putuslah menurut Allah fid dunya wal akhirah. Di ujungnya sama dengan di ayat kursi tadi, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Berarti itu rencana orang kafir begitu selamanya. Ini menggunakan fi'il mudhari' menunjukkan selamanya mereka akan berusaha untuk memerangi kalian orang yang beriman. Berarti orang yang beriman harus bagaimana? Pak, nah diperangi pripun, Pak? Mesti dilawan. Iya. Tapi mayoritas mereka musuh jejak dulu begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu rumusan kepada kita. Karena Al-Quran itu hudan, tidak hanya bagaimana beribadah dalam rumah Allah. Bentuk perlawanan yang harus dilakukan orang-orang yang beriman untuk menghadapi mereka, orang kafir itu, Allah berikan gambaran jelas sekali dalam surat Al-Anfal. Di akhir-akhir surat Al-Anfal itu Allah menyatakan, diawali dengan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu satu sama lain saling melindungi. Entah kafirnya orang barat, orang timur, kulit putih, kulit hitam, orang Amerika, orang Australia, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka satu sama lain saling melindungi, mendukung, menyokong dengan senjata, dengan gagasan, dengan ide. Begitu. Apa tujuannya? Ya itu tadi, yaruddukum an dinikum. Akan selalu memerangi kalian, diperangi, diweden-wedeni. Kata Allah, illa tab'aluhu. Nah, ini konsepnya. Kalau kalian tidak berbuat sama kayak mereka, artinya orang beriman saling melindungi, saling menyokong, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar di muka bumi itu. Nyata sekarang saudara kita di Palestina, Masya Allah, sudah itu negara paling kecil, luasnya hanya 78.000 kilometer hektar, 78.000 hektar luasnya itu Palestina itu. Maksud saya yang di wilayah kaum musliminnya hanya 78.000 hektar, panjangnya 78 kilo lah, nggak ada 100 kilo panjangnya itu ngungsi sekarang di Rafah yang sudah jadi tren sekarang tuh, semua manusia tertuju ke Rafah. Kenapa? Kata Israel tuh, sana ngungsi, kami akan menyerang, ngungsilah sampai ke Rafah. Rafah tuh perbatasan Palestina dan Mesir. Masya Allah, perbatasannya oleh Mesir dibuat tembok yang tinggi, tembok yang besi, kawat berduri. Jadi di seberang sana tentara Mesir, perbatasan. Di sini orang-orang fungsi, ditembaki, dibomi, kelihatan dibantu nggak Pak? Itu muslim kan Mesir itu? Kok meneng wae? Dulu ada tembok Cina yang sekarang masih ada, itu sejarah buktikan, yang menjebol Sinten Pak, sehingga kalah dulu Cina itu oleh seorang muslim, usianya masih muda, pemimpin itu baru 22 tahun mimpin perang itu, Muhammad Al-Fatih, yang menaklukkan tembok Cina itu. Tebal sekali.
Jadi tembok yang dibuat oleh Mesir itu nggak setebal tembok Cina, nggak setinggi tembok Cina. Tetapi yang membuat tidak berdaya, tembok di hatinya lebih tebal daripada tembok Cina itu. Apa itu temboknya? Yaitu yang kata Rasul sabdakan, man mata ala asobiyatin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dalam asobiyah, asobiyah itu diartikan bisa sukuisme atau nasionalisme, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Orang Islam yang membela nasionalisme kesukuan, bukan Islamnya, itu matinya mati jahiliyah. Jadi yang membedakan ini adalah Muslim Palestina, ini Muslim Mesir, sehingga nggak menolongnya karena nasionalismenya lebih diutamakan. Nah, itu kan bukan orang kita. Padahal sudah dihapus oleh Allah dan Rasulnya tidak seperti itu. Maka Islam itu tidak mengenal, sungguhnya tidak mengenal teritorial. Seluruh kaum muslimin, maka itulah oleh orang-orang kafir yang pertama dihilangkan dari kaum muslimin, yang diperangi supaya kaum muslimin tidak punya kepemimpinan. Dipecah-pecah. Dulu Saudi Arabia, kalau kita dengar namanya Saudi Arabia, bukannya Saudi saja, ya termasuk Yaman, ya termasuk Uni Emirat itu, termasuk yang lain, pokoknya Arab, orang-orang berbicara bahasa Arab itu orang Arab. Tapi oleh mereka dibuat sistem dengan sama seperti kita. Apa itu namanya, politik bernegara itu trias politika ya Pak. Ada ya istilahnya MPR, DPR dan Presiden. Kan begitu Pak. Ada eksekutif, yudikatif dan legislatifnya. Itu ada dan itu tidak dianut semua. Kenapa? Dipisah-pisah supaya orang bangga dengan masing-masing wilayah. Kenapa? Ya soalnya kamu kan lebih bangga daerah sendiri. Oh sendiri aja lebih menikmati begitu. Diiming-iming begitu. Ternyata itu adalah mereka punya tujuan supaya lebih mudah untuk menguasai satu daerah atau wilayah. Tidak lagi wilayah kaum muslimin dipecah-pecah sehingga hancurlah. Mereka sementara sampai sekarang AS itu singkatan dari Amerika, itu jamaah Pak. Syarikat itu jamaah. Bersatu mereka, satu pimpinan, kan begitu. Uni Eropa jamaah bukan Pak? Jamaah, iya. Maka kaum muslimin kalau tidak seperti itu, kata Allah akan terjadi fitnah. Fitnah yang paling besar adalah kaum muslimin nggak paham Islam. Fasadun yang paling besar, kaum muslimin tidak mengenal Islam. Bahkan tidak mengenal kepemimpinan. Kenapa? Dibeda-bedeni. Kalau sekarang mengatakan Masya Allah tentang khilafah, kekuasaan harus tegak, itu berarti dianggap orang Pak, kalau dengan khilafah itu yang ada di benak kaum muslimin apa Pak? HTI, Hizbut Tahrir, orang HTI itu. Kalau misalkan Islam itu tegak dengan apa? Dengan jihad. Wah, kalau jihad berarti orang mau apa itu? Orang keras tuh, aliran keras itu. Padahal mereka sekarang keras nggak Pak? Itu mengobomi Palestina itu jihad bukan? Itu jihad mereka Pak. Cuma jihadnya orang kafir
waladina kafaru yujahiduna yuqatiluna fi sabili taghut. Sama perang, Pak. Orang-orang kafir itu perangnya di jalan taghut. Siapa taghut itu? Taghut itu ya ringkasnya adalah iblis itu, setan itu. Jadi orang-orang kafir itu mereka berperang di jalan setan. Waladina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Jadi yang hilang dari kaum muslimin adalah menjadi lemah yang paling utama, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim, alaikum bil jamaah. Ini adalah konsep dari Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah. Kalau ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya. Masya Allah. Kalau khilafah sudah tegak misalkan, nggak usah lebih luas lah, sa Indonesia misalkan, atau ya se Indonesia ya. Idul Adha mungkin nggak 2 kali, Pak. Setahun 2 kali mungkin nggak Idul Adha. Nggak setahun sih, baru hari ini Idul Adha, Idul Adha lagi. Nggak akan terjadi. Kenapa? Masya Allah, sampai Rasul menyatakan alaikum bil jamaah, kalian harus berjamaah. Walaupun yang mimpin kalian adalah Abdul Habasyiyun, orang Habsyah, makanya disebutkan karena orang Habsyi itu kulitnya ireng, pendek, rambutnya ikal, dari segi penampilan orang menarik gitu loh. Tapi kalau dia ada dipilih untuk memimpin kaum muslimin, maka kalian alaikum bisami wa ta'ah. Harus kalian sami'na wa ta'na. Itu konsepnya begitu. Konsep dalam Islam ada kepemimpinan, tapi nggak cara dengan seperti pemilu itu. Iya, Pak. Pemilu memang itu dibuat mereka supaya mereka merencanakan. Kalau ada orang Islam nanti masuk situ, orang yang semangat kaum Islamnya nanti gebosi pasti. Maka dalam Islam nggak begitu cara memimpinnya. Bagaimana caranya? Dipilih yang paling bertakwa. Nah sekarang yang dipilih yang paling apa, Pak? Bareng berduit. Masyarakatnya diiming-imingi duit juga. Masya Allah, dengan seorang anggota MPR, bahkan pimpinannya itu dinyatakan, Pak, jenengan untuk mau jadi MPR sekarang habis berapa? 15 M habisnya. Bapak habis uangnya, ya nggak punya. Terus bagaimana? Ya cari sponsor. Kan gitu Pak, jadi sponsor. Akhirnya pesan sponsor. Jadi ketika jadi pemimpin bukan suara rakyat yang didengungkan, tapi suara sponsor. Yang sudah biaya. Berarti ketaatannya pada siapa? Hanya diapusi kita, ini wakil rakyat. Namanya wakil rakyat, tetapi yang mengendalikan siapa? Sebenarnya itu yang orang duit. Rata-rata yang berduit orang bagaimana, orang suku apa, Pak? Cina. Maka lihat, Masya Allah. Sekarang direncanakan di Papua, Pak, 78.000 hektar mau diadakan apa itu? Masya Allah. Peramban, mau pembuatan kebun kelapa sawit di Papua itu akan diganti dengan seluas 78.000 hektar. Luasnya apa itu, Pak? Kalau dibanding Papua ya sedikit, tapi kalau Masya Allah bukan sedikit, itu berarti akan banyak kerusakan hutan seperti di Kalimantan. Siapa yang berpesan seperti itu?
Pasti ada pemesannya. Siapa pemesannya? Lewat yang tadi penguasa yang sudah di penguasa, pesan begitu. Aku minta itu aja untuk usahaku. Sawit berarti perusahaan minyak goreng. Minyak goreng sinten Pak yang punya? Cina lagi. Iya, sawit itu apa? Minyak goreng. Di antaranya begitu. Masya Allah. Dipesan begitu. Kebijakan apa lagi? Tergantung sponsornya. Orang beriman bagaimana? Ya tadi, kalau tidak punya kepemimpinan, maka kalau ada orang yang punya ormas dan jelas kepemimpinannya untuk tujuan adalah menegakkan Islam, itu pasti jadi apa istilahnya sasarannya itu. Bukankah yang pertama dibubarkan di negara kita ormas Pak? FPI. Kenapa? Dosanya apa Pak? Pernah korupsi, mencuri, atau merampok begitu anggotanya? Tidak ada. Terganggu mereka. Berapa jumlahnya? Ada 1 juta? Enggak ada, tapi kuat kepemimpinannya, ditaati betul. Jangan sampai mengganggu. Apa sebabnya kok di penjara Ustadz Habib Rizik itu? Gara-gara apa Pak dulu itu? Dikatakan hanya Ustadz sehat-sehat, kenyataan dia sakit. Itu aja berbohong katanya. Sekali berbohong berapa tahun penjaranya? Padahal penguasa, Masya Allah, bohong, ada mobil dari Boyolali. Di mana pabriknya itu? Orang Ponorogo merasakan betul dustanya itu. Saat datang ke sana dikasih traktor Pak, tiap satu petani dikasih traktor. Baru lagi ada kurang lebih 200 petani, semuanya dikasih traktor. Wah, Masya Allah, senang petani itu. Wah, baik sekali. Begitu pulang, diambil lagi itu traktornya. Diberitakan, tidak peduli. Wow, macam omongannya, Masya Allah, Masya Allah. Itu diantara kedustaan-kedustaannya, banyak sekali. La ilaha illallah. Begitulah pemimpinnya. Dihapusi. Sistemnya seperti itu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Siapapun. Tetapi walaupun bagaimana, tetap orang Islam harus punya pemimpin. Maka ini kewajiban kita berapa? Membentuk kepemimpinan itu. Harus punya. Walaupun berat langkahnya, memang iya. Tapi yang jelas nanti di akhirat punya jawaban depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kamu menegakkan aturanku itu? Bagaimana caranya? Allah tidak akan menanya hasilnya, tetapi Allah akan bertanya tentang usaha kita. Sejauh mana? Saya yakin kalau ini kepemimpinan terjadi, minimal di daerah sini misalkan ada masjid, ini Idul Adha, sana besok, ini hari ini. Gak akan begitu Pak. Minimal seperti Banyuanyar di situ. Idul Adhanya sepakat misalkan adalah hari Senin atau hari Ahad. Harus semua, silakan yang mencari hari yang lain, cari imam sendiri. Maka sebenarnya sudah bertahun-tahun begitu. Itu dalam sekup nopo niku sekecamatan nopo segitu udah bagus itu, di lapangan lagi dilaksanakannya. Nggak di jalanan, di lapangan. Yang selain maka kumpul, karena takmir masjidnya kumpul semua sepakat. Hari apa nih? Misalkan hari Ahad, Ahad semuanya sepakat itu. Seluruh jamaah, kan jamaah terserah takmirnya. Maka terkumpulkan, lah takmirnya siapa yang bisa ngomandani. Akhirnya sepakati, buatkan di Banyuanyar sholat Idul Adha di lambang ini. Silakan yang berbeda dengan kami, silakan cari sendiri. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kami takmir semua Banyuanyar tidak mengadakan. Silakan cari sendiri. Akhirnya jamaah ya ikut.
jelas begitu. Itu sekup seperti itu, bagaimana kalau bisa lagi? Maka itu yang dikhawatirkan oleh musuh Islam itu begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau atau kepada kita supaya melakukan kepemimpinan itu dengan jelas. Di surat Al-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah pemimpin dari kalian, dari orang-orang yang beriman. Sekalipun orang beriman itu barangkali dolim pada kalian, taati, ikuti. Orang beriman yang dia menegakkan aturannya Allah, ikuti. Kalau orang beriman bukan aturan Allah yang diikuti, itu sudah ada konsepnya dari Rasulullah. La sam'a wa la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan, gak ada sam'an, ta'atan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Tetapi kepada pemimpin yang mau menegakkan aturan Allah, sekalipun ya bertiga awalnya, taati. Bertiga, tiga masjid, terus berkembang sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita punya jawaban di depan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ke depan. Udah memulai kitanya, walaupun usia kita tidak cukup, misalkan keburu mati, tidak apa-apa. Tapi sudah meletakkan batu dasar fondasi yang ke depannya kayak apa? Tidak apa-apa. Tetapi sudah jelas, misalkan. Itu harus kita lakukan. Kalau sudah ada, lanjutkan. Iya. Dengan cara bagaimana ya? Tadi mungkin lewatnya antar takmir masjid, antar apalagi, sehingga terus dibina. Dan dipahamkan, berarti harus paham. Kalau nggak paham ya, ini untuk apa toh? Nah, dipahamkan untuk Islam. Untuk apa? Islam harus punya kekuatan. Terakhir kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama illa bil quwwah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan berjamaah, bersama-sama, kompak. Orang kafir begitu kompak kok. Israel sekarang bisa bebas ngobrol itu kan apa? Didukung oleh Amerika dan lain-lainnya. Amerika presidennya siapa yang mendukung? Orang kaya kayak Yahudi, Pak. Orang kaya di Yahudi, di Amerika itu kayak di Indonesia. Jadi di menangnya kan dari mereka biayanya sama begitu. Jadi mendukung apapun langkahnya. Masya Allah. Orang beriman begitu kata Allah. Harus saling mendukung. Harus saling membela. Alaikum bijamaah. Maka la jama'ata, tidak akan ada kebersamaan, tidak akan termungkin illa bil imarah, kecuali adanya kepemimpinan. Jelas itu siapa imamnya. Maka nanti yang jadi sasaran tembak pertama kali oleh musuh, siapa pemimpinnya, dia dicari itu. Kalau sudah mengkonsepkan dalam satu perang itu, ketika nanti ini wafat, ganti ini, ganti begitu. Nah, begitu disiapkan. Ya kalau kita sudah sepuh-sepuh, udah tua-tua, ya anak kita Pak calonkan. Bagaimana calonkannya? Dididik dengan Islam sebaik-baiknya. Supaya paham Islam itu. Ke depan sudah punya jawabannya. Baru kalau sudah kita rencanakan, jelas planningnya, nah di langkah, di awal dari mana dulu. Mudah-mudahan sudah ada, tinggal dilaksanakan dalam rangka ini melaksanakan aturan Allah. Demikian para bapak, para ibu yang disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mohon maaf kalau ada salah-salah kata, itu dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya. Allahumma
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.